Selamat pagi, shalom anak-anak yang hebat. Apa kabar semuanya? Miss berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya bersama papa mama. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali belajar mata pelajaran agama ya. Tetap semangat. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semua dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan. Pagi ini kami akan belajar. Tuhan menolong berkati kami semua agar kami tetap semangat untuk belajar. Berkati papa mama yang membimbing. Tuhan menolong berkati, berikan hikmat dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk di pembelajaran yang ke-13 dengan judul Bertindak dalam Iman. Anak-anak bisa membaca dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Nah, kita mau melihat di poin yang pertama, mempunyai hak sebagai anak Allah. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk berbuat. Nah, ayat-ayat dalam Alkitab juga menekankan kepastian janji Tuhan dengan perumpamaan seorang bapak memperlakukan anaknya. Sesuatu yang mengandung pernyataan yang lebih tegas lagi akan janji itu sendiri, yaitu tidak mungkin hal itu diingkari oleh Tuhan. Kita harus belajar untuk mempercayakan hidup kita di dalam janji Tuhan. Kita bisa mengatakan, mengungkapkan seluruh hal dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk berkenan campur tangan dalam setiap jerih payah dan pergumulan yang kita lakukan serta hadapi dalam hidup kita ini. Nah, dalam Injil Matius menuliskan janji Allah bagi umat yang dipeliharanya bagaikan anaknya sendiri. Jadi anak-anak tetap percaya bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah, janji Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Manusia bisa mengingkari janjinya, tapi Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan janji-janji itu dan tepat pada waktu Tuhan. Anak-anak, kita melihat di poin yang kedua ya. Allah membolehkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Kepada mereka yang meminta kepadanya, kepada mereka yang mencari, dan kepada mereka yang mengetok pintunya, mereka akan mendapatkan apa yang menjadi permintaan dan pencarian mereka. Nah, ayat dalam Matius ini pun sejalan dengan ayat 1 Petrus 5 ayat 7 dan Efesus 3 ayat 20. Walaupun titik beratnya berbeda. Nah, anak-anak, surat 1 Petrus dan Efesus lebih mengarahkan kepada bagaimana kita mengaplikasikan keyakinan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi itu. Apakah kita mau mempraktikkan keyakinan kita tersebut, yaitu untuk tidak ragu, takut, khawatir, justru berdoa menyerahkan segala gundah kita kepada Tuhan. Allah sebagai penjawab doa seperti yang digambarkan dalam surat Efesus, Dia akan menjawab kita lebih dari yang kita minta, karena pasti semua itu akan membawa kebaikan bagi kita. Kita diminta untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, Tuhan mau kita berdoa, meminta kepada Dia ketika kita inginkan sesuatu. Nah, di sini Allah membolehkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Ingat, kita harus percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Walaupun tidak secara langsung Tuhan memberikan, tetapi melalui perantara
papa, mama, atau keluarga atau teman sekitar kita. Nah, itu sudah bukti bahwa Tuhan dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, anak-anak, kita mau melihat poin yang ke-C. Minta, cari, ketok sesuai kehendak Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Selain kita meminta dalam kehendak Allah, kita harus meminta dalam iman. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Ayat ini membandingkan iman dan bimbang sebagai sebuah pertentangan. Jadi, tatkala kita mempercayai Tuhan, kita memiliki iman dan kita meragukannya, kita tidak memiliki iman. Jadi, iman adalah mempercayai Allah dan melaluinya kita mengizinkannya Dia untuk bertindak dalam hidup kita. Ketiadaan iman sama sekali tidak mengecilkan kuasa Allah untuk menolong kita. Apakah kita mau mengizinkannya menggunakan kuasanya dalam hidup kita? Sekarang seberapa besarkah iman yang diperlukan untuk kita dapat menerima berkat dari Allah? Matius 17 ayat 20 mengatakan dengan jelas bahwa iman yang terkecil pun sudah cukup untuk membuat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Jadi anak-anak, ketika kita memiliki iman bahwa Tuhan mampu memberikan apa yang kita inginkan, maka itu semua dapat terjadi. Bila Tuhan Yesus berkata, mintalah dan kamu akan menerima, dalam konteks ini Dia tidak berkata bahwa kita meminta mobil atau sepeda yang mahal, rumah yang besar, sepatu gaya masa kini, dan secara otomatis kita akan menerima sesuai dengan permintaan kita. Dia adalah Allah yang mengerti apa yang kita butuhkan. Apa yang diberikan karena doa kita adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan yang sesuai dengan kemauan atau selera untuk membuat kita puas. Nah, anugerah Allah tersedia secara cuma-cuma, tetapi kita harus memintanya. Kita perlu memberitahu Allah dan menjaga hubungan komunikasi kita dengan Allah. Hal ini dapat disejajarkan seperti kita harus meminta kepada ayah dan ibu untuk hal yang kita butuhkan. Nah, anak-anak, yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan mau kita meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau memang itu tidak terlalu penting, mungkin ya itu boleh kita doakan, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak tetap percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memberikan. Nah, materi kita sampai di sini saja. Tapi Miss memberikan tugas, guntinglah kertas dalam bentuk apa saja, lalu silakan anak-anak menuliskan harapan atau kebutuhan anak-anak pada kertas tersebut ya. Nanti bisa kirim ke Miss. Terserah mau kertas apa saja, kertas karton bisa, kertas HVS juga bisa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita mau berdoa untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Tuhan menolong berkati kami semua agar kami bisa mengerti. Berkati papa mama yang juga sudah menolong membimbing. Tuhan terus memberkati mereka dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.